Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi halaka syamsa wal qamara husbana. Allazi ja'ala syahru Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaqu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah Isya yang insyaallah dilanjutkan tarwih yang dirahmati Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu, menjadikan bulan suci Ramadan bulan yang penuh berkah, bulan mulia di mana diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk kehidupan yang lengkap silmi kafah, sebagai panduan hidup kita untuk menuju pada keselamatan aslam di dunia wal akhirah. Selawat dan taslim kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi panutan kita, suri teladan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di dalam melakoni peran kehambaan Abdillah maupun di dalam melakoni peran dan fungsi kehalifaan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, bagi hamba yang mengharapkan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Hadirin sidang jemaah tarwih yang insyaallah dimuliakan Allah. Setiap makhluk memiliki identitas, memiliki nama, dan di balik pemberian nama itu pasti ada makna di balik nama itu. Termasuk pemberian nama masjid ini luar biasa. Al-Fatih Al-Ansar, bahkan biasa terkenal juga Masjid Ka'bah. Jadi ini saja 3 diurai, ini sudah luar biasa sebenarnya. Saya yakin di balik pemberian nama masjid ini ada harapan di balik nama itu. Harapan yang punya nama, dan saya kira harapan juga bagaimana nama itu, makna nama itu bisa terpencar di masjid ini, bisa masuk di dalam jiwa para jamaahnya, yang insya Allah nanti akan mengantar kita selamat di dunia wal akhirah. Al-Fatih adalah nama yang cukup bersejarah. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel 20 Jumadil Akhir 857 Hijriah, 29 Mei 1453 Masehi. Al-Fatih berjuang dengan membuktikan basyarah Rasulullah dalam hadis bahwa kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Rupanya 800 tahun setelah Hijriah betul dikuasai oleh Islam yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Di dalam hadis itu Rasulullah menyampaikan bahwa yang menaklukkan Konstantinopel nanti itu adalah pemimpin yang memiliki kemampuan yang luar biasa, memiliki kemuliaan, dan pasukan yang berada di bawahnya adalah sebaik-baik pasukan.
Itu yang pertama. Jadi saya yakin ini, mudah-mudahan nanti Muhammad Al-Fatih bisa melengket di dalam jiwanya menjadi pejuang Islam di masa yang akan datang. Yang kedua, Al-Fatihah. Al-Fatihah salah satu nama surah yang kalau kita tidak baca dalam sholat itu tidak sah sholat kita. Bahkan saya dengar dari guru kita bahwa seandainya diperas itu maknanya Al-Quran, itu semua ada di Fatihah semua. Seandainya isi Fatihah itu diperas ada di Bismillah. Tapi saya coba merenung, kelihatannya memang sifat rahman dan kasih sayang adalah kunci semua sifat yang bisa membangun peradaban, yang bisa membangun kedamaian. Dan sifat inilah semua sebenarnya melengket pada diri kita. Allah sudah meniupkan sifatnya melalui tiupan ruhnya. Jadi tidak ada orang yang tidak memiliki sifat kasih sayang itu. Karena kita sudah ditiupkan ruh. Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Cuma terkadang tantangannya tadi itu pengaruh mata, penglihatan dan kalbu yang menjadi tantangan ketika kita akan bagaimana memunculkan sifat rahman dan kasih sayang kita. Yang kedua, Al-Ansar. Wah. Ini Al-Ansar saya coba mencari di dalam ayat suci Al-Quran. Saya dapatkan 65 ayat. Tapi terjemah bahasa Indonesianya saya lihat, karena ini kan berarti penolong, mau menolong. Begitu jadi. Nah, jadi mudah-mudahan nama ini juga mungkin kita sudah rasakan. Bagaimana nama itu sudah terpencar kepada yang memberikan nama. Bahkan salah satu ayat yang saya dapatkan itu surah ke-61 As-Saff 14. Itu memang diperintahkan kepada orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarullah. Hai orang-orang yang beriman. Kita semua ini kena ini. Kena semua yang sudah menganggap dirinya beriman. Jadilah kamu penolong-penolong. Saya tulis sisi agama Allah, tapi saya tambah ya makhluk-makhluk Allah. Kalau ada yang butuh pertolongan kita tolong. Jadi rupanya ini perintah ya ayyuhallazina amanu. Saya coba mencari itu Pak. Kalau tidak salah 89 ayat yang dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Jadi itu bisa menjadi bahan koreksi bagi kita. Karena kita sudah menganggap diri kita beriman. Salah satunya salatlah awal waktu. Ketika sudah dikumandangkan azan, bersegeralah untuk mengingat Allah. Itu dimulai ya ayyuhallazina amanu. Puasa juga ini dimulai. Jadi kalau kita tahu dengan puasa itu berarti ya diragukan itu, ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Segala sesuatu yang diwajibkan pasti bermasalah kalau kita tidak lakukan. Karena ini Quran adalah panduannya Allah diberikan kepada kita, kepada makhluknya untuk bagaimana melakoni hidup. Yang ketiga, simbol yang ketiga ini yang luar biasa. Untuk masuk ke tema yang coba kita bahas pada kesempatan ini, Masjid Ka'bah ini yang terkenal juga, Masjid Ka'bah. Karena ada Hajaratul Aswad di belakang itu, ya model duplikasi. Nah, ketika kita melihat Ka'bah, itu pasti yang kita bayangkan Masjidil Haram. Kita bayangkan prosesi ibadah haji dan umrah, pasti itu. Dan luar biasa, ada yang mencoba menganalisis dalam tanda petik atau memaknai dalam tanda petik bahwa Ka'bah itu adalah pusat pergerakan energi yang memancarkan energi, ya, energi kekuatan sampai kepada pemilik energi. Inilah mungkin salah satu makna kenapa sholat di sana, ya, berapa kali itu? Beda berapa kali? 10.000 ya? Ya, 100.000. Karena memang kekuatan energi tidak pernah berhenti, ada orang tawaf di situ. Di dalam diri kita pun juga ada itu. Jadi tidak ada yang diam di dunia ini. Di dalam diri kita ada sel, kemudian dalam situ ada elektron, ya, yang bergerak terus. Ini memerlukan kajian karena dia juga berputar.
Ada juga yang beranggapan bahwa sebenarnya qalbu itu adalah Ka'bah di dalam diri kita. Dia berputar energi itu, dan ditemukan itu bahwa pancaran cahaya atau tubuh bioplasmik itu sangat kuat pancarannya di sini untuk memencar keluar di luar diri kita. Dan sudah bisa dipoto sekarang dengan foto aura. Luar biasa sekarang ilmu pengetahuan. Untuk lebih menguatkan kita punya hakul yakin, saya selalu mengatakan harus didukung oleh ilmu yakin. Ilmu yakin dari mana? Ilmu yakin dari ayat kauliyah, ilmu yakin dari ayat kauniyah, dari ciptaan Allah. Jadi pelajari Quran, baca alam. Saudara-saudara aku, teman-temanku yang sudah ada mengkaji ilmu umum itu adalah kajian ayat-ayat kauniyah. Sehingga saya bahasakan bahwa kalau ilmu itu benar, ilmu umum pun yang kita kaji itu adalah perjalanan spiritual untuk mendekat kepada Allah, untuk lebih mengenal Allah. Bahkan saya sampaikan ke guru tak, saya bilang, menurut saya Pak Kiai, Pak Nasaruddin Umar, menurut saya Pak Kiai bahwa ilmu apapun ilmunya orang ada itu adalah tarikah, jalan untuk mendekat dan untuk menemukan kebesaran, minimal menemukan sifat Allah, menemukan kebesaran Allah di balik makhluknya. Hadirin sidang jemaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah. Tadi bahwa ketika kita mau lihat Ka'bah, pasti kita teringat dengan prosesi ibadah haji. Sehingga mungkin itu yang menjadi tema kita, karena mungkin biasanya 20 menit ya. Bahwa puncak perjalanan spiritual seorang hamba itu adalah mencapai predikat berserah diri total atau al-muslimun. Inilah tadi saya baca mukaddimah itu, menurut riwayat hampir setiap Rasulullah berdiri untuk memberikan tausiah itu bukan baca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, jangan hanya sekedar beriman, tingkatkan imanmu sampai pada iman yang betul-betul hakul yakin untuk mengantar Anda menjadi bertakwa, dan tingkatkan juga takwamu sampai mencapai predikat takwa yang sebenar-benarnya takwa sebagai jalan untuk menuju pada al-muslimun, penyerahan diri kepada Allah. Perjuangan puncak seorang hamba ketika dia mencapai juga jiwa al-mutmainnah. Karena setelah saya pelajari itu bahwa tingkatan keberagaman takwa yang sebenar-benarnya takwa, ya, itulah nanti mendekat pada jiwa al-mutmainnah. Jiwa yang tingkatan jiwa yang paling tinggi yang akan mendapat panggilan dari Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai hambaku yang mencapai tingkat predikat al-mutmainnah dengan berbagai tantangan kehidupan yang selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, masuklah ke dalam golongan hamba aku yang aku ridha, dan masuklah ke dalam golongan hamba aku yang masuk surga. Naundangi fang Allah Ta'ala tak masuk surga. Mohon maaf, saya pelajari ini memang ada dua jalan kematian. Ada ayat yang menjelaskan bahwa dipaksa, dipukul, ditarik paksa oleh malaikat untuk keluar itu nyawa, tetapi ada yang diundang. Saya yakin pancaran aura dari nama masjid ini yang terpencar nanti masuk ke dalam jiwa jemaahnya akan diundang, bukan dipaksa. Hadirin sidang jemaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah. Perjuangan kita juga yang lain adalah setelah kita menduduki predikat takwa untuk menuju tadi penyerahan diri adalah mencari jalan untuk mendekatkan diri. Tadi yang mukadimah yang kedua itu ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa battagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi. Hai orang sudah mencapaikan predikat takwa, insyaallah luaran bulan suci Ramadan ini harapan kita takwa. Tapi jangan berhenti di situ. Cari jalan pendekatan untuk mendekatkan diri. Siapa yang dekat, siapa yang ini? Salah satunya yang dekat itu orang yang sabar, bahkan bersama dengan Allah.
Innallaha ma'as sabirin. Ya, siapa lagi? Orang yang bertakwa. Innallaha ma'al muttaqin. Jadi itu luar biasa sebenarnya Pak, Al-Qur'an itu ya. Saya baru penggalan-penggalan ayat saya dapat, itu luar biasa sekali pembelajarannya. Nah, salah satu prosesi ibadah untuk mencapai tingkatan itu adalah ibadah haji. Ibadah haji. Jadi sebenarnya ibadah haji itu maknanya, prosesinya itu untuk meningkatkan kita, kualitas keberagaman kita dari bertakwa kita yang kita raih setelah bulan suci Ramadan, itu untuk naik tingkat menjadi al-muslimun. Nah, pada kesempatan ini saya coba maknanya ya, bahwa syarat sahnya ibadah haji kan wukuf di Arafah. Wukuf itu, Arafah adalah bahan perenungan untuk merenungkan dosa-dosa kita ya. Yang kita bawa ke sana, ke tanah suci, kita merenung di situ, bermakrifah di padang Arafah. Dan renungan-renungan itu boleh jadi bukan hanya di Arafah, jadi bisa kita dimanapun dan kapanpun kita bisa merenung untuk mengevaluasi diri, sudah sampai di sejauh mana kualitas keberagaman saya, keimanan dan ketakwaan saya. Setelah pelaksanaan wukuf itu kan dilanjutkan dengan lontar jumrah, dan ada 3 yang kita lontar. Mulai dari jumratul usta ya. Itu ada yang menerjemahkan itu bahwa yang dilempar di situ adalah setan-setan yang ada dalam diri kita. Karena setan itu Pak sebenarnya itu sifat. Itu berasal dari jin dan manusia. Jadi bukan sosok itu setan, tetapi dia sifat sebenarnya. Makanya dikatakan minal jinnati wan nas. Jadi bisa pengaruh dari manusia, bisa juga pengaruh dari jin memang. Kemudian kita lontar jumratul usta. Nah, yang ada yang menerjemahkan itu, yang memaknai bahwa yang dilontar itu adalah setan-setan di lingkungan keluarga kita, yang bisa menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah, yang bisa mempengaruhi kita untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang tidak diridhoi. Karena orang korupsi itu terkadang juga dari pengaruh keluarga ya. Kemudian jumratul akabah, itulah yang lebih luas lagi, setan-setan pengaruh dari kantor. Ketika kita diberikan jabatan, kita dipengaruhi untuk korupsi ya. Kita dipengaruhi supaya tidak amanah di dalam jabatan. Itu adalah simbol dari melontar jumratul akabah. Berarti kalau begitu, kalau maknanya itu dibawa, bisa di mana dan kapan saja bisa kita melontar setan-setan mulai dari diri kita. Yang ketiga, wukuf, tawaf. Tawaf ini juga menarik maknanya. Kalau bisa kita praktekkan dalam kehidupan, bahwa kita mengelilingi Ka'bah, yang memakna bahwa kita bergerak di dunia itu menuju pada satu titik yang maha tunggal. Segala aktivitas kita dimulai dengan bismillah, Allahu Akbar, membesarkan Allah. Kemudian kita berjalan memuliakan Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita berdoa, menyerahkan diri. Nah, kalau begitu berarti kita bisa bertawaf di mana saja. Kalau kita ke kantor, hadirkan Allah. Saya katakan begini, ketika kita mau menemukan kemuliaan di dalam profesi kita, hadirkanlah Tuhan di dalam aktivitas kita. Bagaimana menghadirkan? Minimal hadirkan sifatnya. Tidak ada profesi yang tidak mengharapkan adanya kejujuran. Mulai dari profesi rumah tangga, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga. Kalau ada dusta di antara kita di dalam satu rumah tangga, pasti kacau itu rumah tangga, Bu, Pak. Sampai presiden. Makanya inilah yang membawa Rasulullah kan jadi pemimpin mulia kan. Dan perlu dipahami itu bahwa sebelum dia jadi nabi itu sudah diberikan gelar Al-Amin. Yang terakhir, sa'i. Ini sa'i itu bermakna bahwa ya, bergerak, tidak berhenti untuk bagaimana mencari nafkah dengan nafkah yang diridhai oleh Allah. Terkadang berlari-lari kecil, terkadang jalan biasa,
Begitulah perjalanan kehidupan di permukaan bumi ini. Kesimpulan dari prosesi ini bahwa makna haji bisa diterapkan kapan dan dimanapun kita berada. Karena luaran dari ibadah haji yang mencirikan al-muslimun tadi itu ada 4. Yang pertama adalah ketaatan orang yang sudah beribadah haji itu meningkat. Tidak tunda-tunda lagi sholatnya. Yang kedua, keikhlasan di dalam melaksanakan ibadah sudah meningkat, dan insya Allah dia akan mencapai predikat mukhlasin. Dia akan dicintai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kesabarannya meningkat. Dan pokoknya macam mampuleng. Karena betul itu, saya biasa koreksi diri saya, Pak. Saya ini masih jauh dari Allah ini. Kenapa masih suka marah-marah? Karena ayat menyampaikan kepada kita, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Saya bilang, Pak, ya masih harus belajar banyak. Kemudian yang keempat adalah kemauan mau berkorban, membantu orang lain, baik dalam bentuk fisik, membantu tenaga, membantu menyebarkan ilmu, menyebarkan gagasan. Itu semua adalah bagian dari pengorbanan. Sehingga dia beranggapan bahwa pada hakikatnya inilah 4 indikator haji mabrur. Saya ulang, ketaatan bertambah, keikhlasan bertambah, kemudian kemauan mau berkorban bertambah, dan kesabaran bertambah. Jadi rupanya mabrur itu setelah pulang. Setelah kita pulang dari sana, itulah indikator mabrur ketika mampu membentuk diri kita dengan 4 karakter ini. Yang terakhir, ini sudah malam ke-14. Berarti lewat 13. 1 sampai 13 itu tinggal kenangan. Karena pada hakikatnya tidak ada waktu yang berulang. Sehingga seorang ulama sufi namanya Hasan Basri menyampaikan sepotong hadits qudsi. Ketika matahari terbit di sebelah timur, matahari itu berteriak, "Hai umat manusia, aku ini adalah makhluk baru. Ketika aku hadir, manfaatkanlah aku untuk melaksanakan amalan-amalan yang baik. Karena ketika aku pergi, aku tidak akan kembali lagi sampai dunia ini kiamat." Memang masih ada muncul lagi besok, tapi sudah lainnya itu Pak tanggalnya. Tidak ada waktu yang berulang. Jadi hanya kesepakatan itu bilang ada ulang tahun. Makanya biasa saya kalau ada ini saya katakan selamat mengenang kelahiran. Saya tidak katakan selamat ulang tahun. Karena itu tadi bahwa tidak ada sebenarnya tahun yang berulang. Tidak ada yang berulang. Jadi jalan terus kita melakukan perjalanan hidup dengan 2 peran tadi, hamba dengan khalifah, sampai batas waktu yang kita tidak tahu kapan berakhir, bagaimana dan di mana. Begitu sudah sampai la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Digaga mulai pasoro, digaga mulai pamaju. Nah, berarti masih ada sisa 16. Mudah-mudahan Allah memberikan umur sampai full Ramadan. Masih mari gunakan, optimalkan itu. Ada malam yang kita tunggu, itu malam Lailatul Qadar. Yakin ada satu malam nanti itu akan turun malaikat Jibril beserta rombongannya. Tanassalul malaikatu waruh. Karena menurut ini yang pintar bahasa Arab, itu kalau bahasa Inggris itu present continuous tense kan, akan jalan terus kan, berarti ada yang turun terus. Nah kalau itu begitu, pertanyaannya apa yang turun, apalagi yang dibawa oleh malaikat? Rupanya insya Allah yang dibawa oleh malaikat adalah Famasih atau hikmah. Karena kitab yang tertulis itu sudah cukup diturunkan pada saat Rasulullah, 114 surah. Tetapi yang tidak berhenti turun adalah hikmah dari Al-Quran, dan akan diberikan kepada orang yang mampu mensucikan dirinya, memproses dirinya, mendekati kesucian selama Ramadan pertama. Bahkan sudah dipersiapkan di Syawal, ada puasa-puasa di situ kan? Di puasa Syawal ke sebelum ini. Saban ya, Saban. Kita kan sudah ada puasa-puasa itu, mempersiapkan diri, mensucikan diri, dan itu nanti akan dicari oleh malaikat. Yakin bahwa Jibril turun nanti akan memberikan kenyamanan di seluruh alam. Tetapi dia akan pilih orang-orang tertentu, dan mudah-mudahan jemaahnya Al-Fatih akan terpilih semua,
akan mendapatkan famase, akan mendapatkan hikmah. Karena itulah sebenarnya modal besar untuk mengarungi perjalanan hidup kita. Yutil hikmah man yasha wa man yutal hikmah faqad utiya khairan katsira. Mari kita berdoa, mudah-mudahan semua kita dapat hikmah itu, terpilih oleh malaikat untuk dimasukkan di dalam jiwa kita. Karena yakin hikmah Al-Quran tidak bisa masuk di dalam jiwa yang kotor. Ada juga ayatnya, tidak akan masuk pada jiwa yang kotor. Saya kira itu menjadi motivasi. Mari kita manfaatkan sisa Ramadan ini untuk mengoptimalkan amalia-amalia Ramadan kita, qiyamul lail kita, puasa kita dengan ini, sedekah kita, kemudian kaji Al-Quran. Ini motivasi bagi diri saya. Saya baru Pak belajar juga, baru belajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.